Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Billy Parancika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi kami hari ini. Kami dari kelompok 7 kelas 441C01 ingin mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis paragraf. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alif Mauladana selaku moderator dengan NIM 44240877. Saya Alperta Dityan Ramadan dengan NIM 44240818. Saya mau teriak putus final 44241032. Saya Raihan Rairaska dengan NIM 44240991. Saya Rizky Zaran Putra dengan NIM 44240956. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada para pemateri. Kepada para pemateri saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Alif Mauladana telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi pada hari ini. Oke, sebelum memasuki materi inti yaitu jenis-jenis paragraf, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari paragraf itu sendiri, agar setidaknya kalian yang mendengarkan materi ini dapat memahami dengan lebih jelas. Oke, paragraf itu juga disebut sebagai alinea. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan untuk membentuk ide pokok. Setiap paragraf idealnya terdiri dari satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas yang terkait. Paragraf juga dianggap sebagai karangan singkat yang mengekspresikan tema tertentu. Istilah paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu paragrafos, yang berarti menulis di samping, merujuk pada tulisan yang memiliki tujuan serta ide yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menjabarkan tujuan dari materi pada hari ini. Yang pertama tentu saja untuk mengetahui jenis-jenis paragraf. Lalu yang kedua untuk mengetahui contoh penulisan paragraf-paragraf yang akan dijelaskan nantinya. Lalu yang terakhir ada manfaat pembelajaran. Tentunya untuk memahami tentang paragraf dan jenis-jenisnya. Sekarang bab 2 pembahasannya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang bertugas sebagai pembuka atau mengawali sebuah wacana. Letaknya berada di awal suatu bacaan. Paragraf berfungsi mengantarkan pembaca untuk mengetahui sedikit gambaran besar yang terdapat dari wacana tersebut. Kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Berfungsi sebagai penghubung dari paragraf satu ke paragraf lainnya secara fisik. Paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup terletak ada di akhir sebuah bacaan. Berfungsi sebagai penutup sebuah karangan yang biasanya berisi kesimpulan atau ucapan terima kasih. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Deduktif merupakan paragraf yang ide pokoknya terletak pada awal paragraf. Paragraf ini menggunakan pola pengembangan. Umum khususnya ini memaparkan hal umum terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan secara khusus. Contoh, pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan berkontribusi pada kemajuan suatu negara. Kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar setara dengan negara maju. Lembaga pendidikan harus berfokus pada pencetakan lulusan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang semakin kompleks. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Induktif merupakan paragraf yang ide pokoknya terletak pada belakang paragraf. Sehingga di paragraf induktif isinya memaparkan hal-hal khusus baru atau hal-hal umum. Contoh, bagi warga Jakarta, membuang sampah sembarangan ke dalam sungai sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi tradisi sejak dulu. Padahal, kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun.
Sampah-sampah yang dibuang di sungai dapat menyebabkan aliran sungai terhambat sehingga akan menimbulkan banjir. Jadi, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Kemudian yang ketiga adalah paragraf campuran. Campuran merupakan paragraf yang ide pokoknya ada pada kalimat di depan dan di belakang paragraf. Contoh, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter, anak akan mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, paragraf deskriptif atau naratif. Deskriptif merupakan paragraf yang ide pokoknya terletak di semua kalimat dalam paragraf tersebut. Contoh, saya sangat menikmati waktu libur di pantai karena suasana dan pemandangan sore yang indah. Ombak yang menghantam, matahari terbenam, dan tawa orang-orang menciptakan momen yang menakjubkan. Sensasi pasir di kaki, kicauan burung, dan angin sepoi-sepoi menambah kesejukan. Air laut yang jernih dan ikan-ikan yang terlihat dari tebing semakin memperkaya pengalaman di pantai, menjadikannya sebagai momen yang sangat berharga. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada narasi. Narasi merupakan paragraf yang di dalamnya terdapat rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Contoh narasi yaitu novel, cerpen, anekdot, dan cerita-cerita yang lainnya. Ciri-ciri paragraf narasi yaitu A. Banyak memunculkan perbuatan dan tindakan. B. Tersusun dengan urutan waktu. C. Terdapat konflik di dalamnya. D. Terdapat tokoh, waktu, tempat, suasana, dan sudut pandang. Contoh narasi yaitu Sabrina pergi menuju pasar dengan memakai sepeda bututnya. Setibanya ia di pasar, ia membeli sebuah kebutuhan hidupnya bersama dengan sang ayah yang sudah sakit-sakitan. Setelah seluruh barang ia beli, kemudian ia segera kembali mengayuh sepeda tuanya untuk pulang ke rumahnya yang hanya berwujud gubuk di pinggir sungai. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi merupakan paragraf yang di dalamnya terdapat gambaran umum suatu keadaan, tempat, dan benda yang dapat direspon oleh indera sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sesuatu yang sudah digambarkan pada paragraf tersebut. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu A. Gambaran suatu keadaan secara umum. B. Penggambaran yang dapat direspon oleh alat indera. C. Membuat pembaca seolah-olah ada pada suasana dalam teks tersebut. Contoh, kamarku mempunyai ukuran 2,5 meter persegi dikali 3,5 meter persegi dengan warna hijau toska sebagai warna latarnya. Kamar ini dijejali oleh beberapa perabot kamar seperti kasur, meja belajar, dan lemari baju. Benda-benda lain pun turut menjejali ruang tempat aku tidur tersebut, seperti gitar, tempat cucian baju, komputer, serta rak berisi buku dan CD. Yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi merupakan paragraf yang di dalamnya mengemukakan pendapat yang disertai dengan bukti yang kuat sehingga pembaca dapat terpengaruh, meyakini, dan membenarkan pendapat tersebut. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu A. Berisikan pandangan atau pendapat terhadap suatu permasalahan. B. Memiliki data dan bukti faktual yang digunakan sebagai bahan untuk meyakinkan pembaca. C. Membahas suatu permasalahan dengan cara analisis. D. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat objektif. Contoh, musim kemarau tahun ini merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Dengan hujan tidak turun selama 6 bulan, menyebabkan tanah dan sumber air kering. BMKG memprediksi hujan akan turun bulan depan. Namun kemarau tahun ini sudah berlangsung selama 7 bulan. Lebih lama dibandingkan kemarau tahun lalu yang hanya 5 bulan. Akibatnya, banyak petani mengalami kerugian akibat gagal panen karena kekurangan air untuk mengairi sawah. Yang keempat, ada persuasi. Persuasi merupakan paragraf yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau menuruti keinginan penulis. Ciri-ciri kalimat persuasi yaitu memerlukan data dan fakta yang akurat, dapat menciptakan kesepakatan melalui kepercayaan penulis dengan pembaca, berasal dari pemikiran manusia yang dapat diubah, dan menimbulkan kepada pembaca kepercayaan. Contoh paragraf persuasi yaitu pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah
dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, maka kita jugalah yang akan diuntungkan. Selanjutnya yang kelima ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi itu sendiri, yang pertama mengandung informasi, yang kedua mengandung penjelasan, yang ketiga bersifat objektif, lalu yang keempat mengandung fakta, dan tentunya yang terakhir dapat menambah pengetahuan. Contohnya, zon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun mencegah penyakit. Yang keenam atau yang terakhir ada paragraf prosedur. Paragraf prosedur adalah teks yang menjelaskan proses dalam membuat sesuatu. Teks prosedur menggunakan langkah-langkah agar sesuatu kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Langkah-langkah tersebut tidak dapat diubah urutannya. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, bersifat logis. Yang keempat, tentunya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan kata-kata saran, misalnya seharusnya, sebaiknya, hendaknya, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, menggunakan bahasa yang singkat. Contohnya, cara memasak mie instan rebus yang benar sebagai berikut. Pertama, rebus mie dengan air yang mendidih. Yang kedua, dirasa sudah setelahnya, jika air sudah serasa cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie tersebut. Yang ketiga, setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Yang keempat, masukkan bumbu yang telah tersedia. Yang kelima, silakan dinikmati. Sekarang bab 3 penutupnya. Kesimpulannya, paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk ide baru. Penulisan paragraf dimulai dengan kalimat utama yang menjorok ke dalam. Terdapat 3 jenis paragraf berdasarkan isi, yaitu deskriptif, naratif, eksposisi, argumentasi, dan persuasif. Berdasarkan fungsi, paragraf terbagi menjadi paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Selain itu, paragraf juga dapat dikelompokkan berdasarkan letak gagasan utamanya menjadi paragraf deduktif, induktif, campuran, dan penuh kalimat utama. Sarannya, dengan area tugas ini diharapkan menjadi lebih paham dalam menerapkan bahasa Indonesia, terutama dalam bentuk tulisan. Semoga kita bisa lebih memahami lebih lanjut tentang paragraf sehingga dapat membentuk generasi yang cerdas. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya dengan baik. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya membuka sesi pertanyaan di WA grup mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.